Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa dengan saya Dewi Larasati bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Salam. Salam. Seorang praktisi spiritual dan supranatural. Baiklah pemirsa, beberapa hari kita sempat vakum ya, kita sempat tidak membuat tayangan karena kesibukan beliau Kang Raga. Dan kembali lagi kami membuat sebuah tayangan yang memang sangat mengganjal di hati saya dengan statement Kang Raga kemarin di pembahasan yang kemarin Kang Raga ya. Nah, Kang Raga, Ya. dalam pembahasan kemarin ini saya langsung saja ya tanpa basa-basi. Kang Raga menyebutkan bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi itu bisa meng-cancel kiamat. Ya, nah tolong Kang Raga untuk diperjelas lagi seperti apa dan bagaimana caranya Kang Raga, karena itu sangat sekali mengganjal hati saya. Mangga saya persilahkan Kang Raga. Siap. Terima kasih sebelumnya ya. Sami-sami. Ya, jadi memang benar sekali bahwa dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini dapat meng-cancel ataupun menggagalkan kiamat. Ya kan? Menggagalkan kiamat. Jadi kiamat yang sudah diyakini selama ini ya, mungkin sejak adanya agama mungkin ya. Betul. Sejak adanya termasuk agama, saya ya. Sejak adanya agama, mulai dari agama Yahudi dan seterusnya ya sampai ke agama Muslim ya, itu meyakini adanya kiamat. Betul, betul. Nah, keyakinan ini kan merupakan power atau kekuatan yang dasar dalam diri manusia ya. Jadi kekuatan terdasar manusia itu kan keyakinan. Keyakinan, betul. Betapa dengan suatu keyakinan ini dampaknya luar biasa. Pastilah ya. karena Ya, terjadi pergesekan masalah keyakinan aja, wah itu luar biasa reaksinya. Bisa banjir darah ya. Dampaknya terhadap alam juga sangat luar biasa sekali. Nah, khususnya dalam hal ini keyakinan terhadap kiamat ini telah ditancapkan ya kan oleh manusia ya dalam dirinya ya, itu sudah ribuan tahun ya. Sejak keberadaan agama, mulai dari agama Yahudi saja itu sudah 5.000 tahun sekian ya. Artinya sejak 5.000 tahun sekian ini sampai dengan sekarang ini sudah berapa triliun manusia gitu yang meyakini terjadinya kiamat. Nah, ini kan suatu power yang sangat luar biasa sekali kan, otomatis gitu loh. Di mana manusia dikodratkan jati dirinya di kehidupan bumi alam ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang mempunyai peran dan tugas untuk memelihara dan menjaga eksistensi bumi ini ya. Sementara manusia ini meyakini terjadinya kiamat. Di sini cara dari Syah Bandar Karimadi ya, dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ya, diantaranya adalah dengan kita memberikan satu penyadaran ya kan, memberikan satu penyadaran ya, penyadaran bahwa manusia ini loh dikodratkan atau ditugaskan untuk menjadi khalifah di kehidupan bumi ini. Tapi kenapa manusia berkeinginan bumi ini hancur? Ya kan? Betul, betul. Yang seharusnya menjaga, merawat, melestarikan, tapi kenapa manusia menghendaki terjadinya hancur leburnya kiamat ini? Gitu loh. Terjadinya hancur leburnya kehidupan di bumi ini gitu loh. Seharusnya dijaga, sekali lagi dijaga, dirawat ya kan, dengan sebaik-baiknya bumi alam semesta jagat raya ini ya. Ya, jadi dengan kita memberikan satu pemahaman tadi ya, pembenahan juga, pembenahan paradigma ya. Paradigma dan keyakinan ya. Bahwa paradigma yang selama ini terhadap kiamat ini ditafsirkan sebagai suatu kehancuran, sebagai suatu luluh lantaknya atau hancur leburnya kehidupan bumi alam ini. Padahal kan bisa saja kiamat ini ditafsirkan sebagai suatu berakhir atau tamat dan berakhirnya kesesatan dan kebodohan akal pikiran manusia, ya kan?
Bisa saja ditafsirkan seperti itu kan. Nggak harus ditafsirkan sebagai hancur leburnya kehidupan di bumi alam ini gitu. Hancur leburnya bumi alam semesta jagat raya ini. Tapi bisa juga ditafsirkan sebagai suatu tamat dan berakhirnya masa kebodohan dan kesesatan akal pikiran manusia. Nah, di antaranya adalah untuk memberikan pembenahan, ya. Melakukan pembenahan ya, pembenahan dalam paradigma sudut pandangnya, keyakinannya yang selama ini keliru ya, sudut pandangnya yang selama ini mungkin menceng ya kan, itu dibenahin. Penafsirannya yang mungkin selama ini juga keliru itu diperbaiki ya dengan cara seperti itu gitu. Di antaranya seperti itu. Dan yang jelas bahwa dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini memang punya satu jurus ya. Jurus untuk menggagalkan kiamat, yaitu jurus penyelarasan ya. Jurus penyelarasan dengan 4 unsur alam termasuk dengan energinya atau dengan inti alamnya ya. Ada jurus inti air, jurus inti api, inti bumi, inti angin dan inti nyawa ya. Dengan jurus-jurus ini ya kehidupan menjadi harmoni gitu loh ya. Yang tadinya memang dengan suatu paradigma dan keyakinan masyarakat atau manusia sejak ribuan tahunnya lalu tentang terjadinya kiamat ini dampaknya luar biasa. Kehancuran demi kehancuran memang terjadi di berbagai sisi wilayah bumi gitu loh, ya kan? Tapi sebetulnya bagi bumi itu sendiri tidak hancur gitu. Peremajaan ya. Iya, peremajaan, tapi manusianya ini yang mengalami kehancuran, mengalami kerusakan, mengalami kiamat itu pada diri manusianya, gitu loh. Kalau buminya tetap melakukan peremajaan, bumi tidak mengalami tua, bumi tidak pernah mengalami rapuh, gitu loh, ya. Jadi ini yang dimaksud, gitu kan. Nah, dengan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini, ya kan, sekali lagi kehidupan menjadi harmonis, gitu loh. Menjadi selaras, menjadi seimbang ya kan. Yang tadinya unsur apinya mungkin mendominasi ya, sehingga mungkin di suatu wilayah itu teramat sangat panas sekali gitu kan. Itu dengan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini menjadi seimbang gitu kan. Begitupun dengan mungkin di suatu wilayah unsur airnya lebih dominan ya, hujan terus ya kan, sehingga banjir, menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Dengan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini menjadi selaras, menjadi seimbang, kehidupan menjadi harmoni gitu loh ya kan? Karena jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini memang untuk menyelaraskan itu tadi, membentuk suatu tatanan yang harmoni gitu kan, yang harmonis ya, dengan seluruh unsur kehidupan, bukan hanya antar manusia saja, tapi seluruh makhluk menjadi harmonis. Jadi harmonis gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi harmonisasi alam seperti itu, tidak akan dong terjadi kiamat. Betul ya kan? Ya. Nah, kalau tidak ada Syah Bandar Karimadi dengan jurus-jurus harmoninya ini, ya bisa jadi betul sekali kiamat gitu kan? Ya, karena manusia sudah mengendaki selama ribuan tahun. Keinginan yang ya, kuat. Keinginan yang kuat, keyakinan yang kuat. Otomatis itu menjadi power, kekuatan yang luar biasa ya. Power, kekuatan yang luar biasa yang bersifat destroyer ya. Menghancur lah sifatnya itu, menghancurkan gitu. Walaupun tetap ya dampaknya manusia sendiri yang akan mengalami kehancuran. Bukan bumi itu ya. sendiri ya. Tidak, bumi tidak ya. Jadi manusia sekalipun membuat berbagai macam mungkin bom ya, bom nuklir sekalipun ya, itu paling kekuatannya juga seberapa ya kan, tidak akan sampai bikin bumi ini hancur lebur, luluh lantak ya kan. Sedangkan kekuatan gunung aja, umpamanya dalam sejarah Gunung Tambora ini kekuatannya luar biasa sekali. Power kekuatannya ini ribuan kali lipat dibandingkan dengan kekuatan
bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Ribuan kali loh ini kekuatannya, ya. Itu saja tidak mampu membelah pulau gitu loh, membelah suatu pulau gitu kan. Nah, apalagi hanya dengan bom-bom itu, ya kan, tidak akan sampai. Pulau yang kecil saja tidak bisa terbelah, apalagi bumi gitu kan. Logikanya seperti gitu. itu. Itu sangat logika sekali ya Kak Raga. Mungkin itu Kak Raga yang perlu diperbaiki. Jadi masyarakat itu cara sudut pandangnya, keyakinannya atau paradigmanya itu perlu diperbaiki. Betul, gitu ya. betul. Karena kan seperti saya sendiri ya Kang Raga itu kan meyakini ada kiamat ya, adanya kiamat pasti walaupun nggak tahu kapan. Nah itu kan dari mungkin hadis ya, karena saya muslim ya, dari suatu hadis ajaran atau agama, ajaran agama yang tertanam dari saya mulai kecil. Nah itu mohon Kang Raga dipertegas lagi yang artinya kiamat itu sebenarnya seperti apa? Jadi penafsirannya dulu, kita translate-nya dulu ya, menerjemahkannya ini harus yang positif dulu, ya kan? Jadi menerjemahkan suatu ayat dari suatu ajaran agama ya, itu harus yang positif gitu loh ya, jangan sampai sifatnya negatif gitu loh, yang merusak diri maupun merusak lingkungan gitu kan. Nah, itu sama dengan kita tidak, kekhalifahan kita itu menjadi gagal gitu loh ya kan. Itu dari cara sudut pandangnya, cara penafsirannya aja udah salah ya kan. Bagaimana kemudian menindaklanjutinya kan otomatis menjadi salah kan. Mungkin ayatnya tidak salah tapi cara penafsirannya ya kan. Sedangkan di dalam suatu ajaran agama ya, satu ayat ini kan penafsirannya banyak, berlapis-lapis ya kan. Berlapis-lapis. Jadi kita mengambilnya penafsirannya yang positif, yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi kehidupan di bumi alam ini. Mungkin ya kan? Contohnya itu kalau kiamat umpamanya yang selama ini ditafsirkan sebagai hancur leburnya kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini bisa ditafsirkan sebagai tamat dan berakhirnya era atau masa kesesatan dan kebodohan akal pikiran manusia menuju terang benderangnya kehidupan yang surgawi. Gitu loh, ya kan? Karena memang ada yang hancur lebur seperti itu kan, yang sangat mengerikan sekali. Nah itu dihancur leburkannya itu yang berupa pikiran-pikiran negatifnya itu, ya kan, sifat-sifat yang bersifat yang merusak ini ya, ini yang dihancurkan, gitu loh ya kan. Hancur leburnya kebodohan dan kesesatan akal pikiran, kan bisa ditafsirkan seperti itu ya kan, menuju terang benderangnya cahaya kehidupan yang surgawi. Sangat bisa kan ditafsirkan seperti itu, tidak ada salahnya gitu loh, daripada ditafsirkan sebagai hancur leburnya kehidupan bumi alam ini, ya kan? Iya, betul. Lalu mana tugas kekhalifahan manusia atas bumi ini? Betul. Gitu loh, ya kan? Orang nyatanya kalau mau kiamat beneran pada takut ya kan? Iya, mau mati aja takut, bagaimana mau kiamat gitu kan? Ya, jadi manusia ini dipasrahin ya suatu tempat, yaitu bumi ini ya, yang surgawi. Nah, yang namanya manusia ini dipasrahin, dititipin ya kan? Manusia kan mendapatkan amanah itu kan, dan keyakinan manusia itu bahwa kehidupan ini titipan ya kan? Artinya dititipi suatu kehidupan, suatu tempat hidup ya kan, yang enak, yang surgawi ini kemudian dirusak, dihancurkan. Apakah itu namanya amanah? Bukan. Ya kan? Nah itu kebodohan itu yang perlu dihancurkan, kesesatan akal pikiran itu yang perlu diluluh lantakan dalam diri kita, ya kan? Gitu loh. Iya. Jadi itu sangat logis sekali buat saya karena jadi saya gamblang gitu ya. Nah terus juga ditambahin olah gerak jurus Sabda Kalimadi ini memang benar-benar olah gerak jurus penyelaras, penyeimbang alam semesta ini ya Kang Raga. Betul. Jadi membentuk kehidupan yang harmoni intinya. Jadi orang bisa tertata juga ya. Tertata dengan sendirinya gitu loh, tanpa kita akal-akalan ya, merekayasa bagaimana biar hidup ini tertata.
tertata dengan sendirinya, karena di sini ada guru batin, ya kan, ada Rabbul Alamin, ya, dan seluruh jajarannya termasuk para utusan dari Rob, ya kan, itu akan mengarahkan, akan membimbing dengan sendirinya. Kehidupan menjadi tertata tanpa repot-repot dengan berbagai tutorial. Betul, ataupun ya. aturan gitu loh, Seperti yang sudah membimbing di sini. betul, gitu loh, hati betul, nurani, betul. ya kan, pancer yang akan membimbing itu loh, yang ya. sudah Kang Raga terapkan pada anak didik Kang Raga, ya, Ya. termasuk saya, ya. Oke Kang Raga. Terus Kang Raga, Ya. kalau untuk mau belajar, ya, atau menjadi warga sah Bandar Karimadi ini, itu apakah ditentukan usianya atau persyaratan-persyaratan tertentu atau seperti apa Kang Raga? Syaratnya itu mau, ya, punya kemauan. Jadi dengan suatu kemauan yang kuat, ya, maka otomatis di situ akan akan mengalami berbagai keajaiban, ya, karena dari kemauan ini, bukan atas dasar suatu paksaan. Betul-betul atas dasar keinginan sendiri atau kemauan yang kuat, ya kan, otomatis ya dalam mempelajari keilmuan Syah Bandar Karimadi ini menjadi sungguh-sungguh, ya kan. Nah, dari sungguh-sungguhnya ini, apapun yang menjadi keinginannya, menjadi harapannya, pasti terjadi. Itu sudah hukum alam, ya kan. Dalam hukum agama pun disebutkan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan terjadilah, gitulah. Betul, Kang Raga. Itu seperti itu, Iya. gitu. Jadi tidak ada batasan usia, ya. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Ya, syaratnya hanya itu saja, punya kemauan yang kuat, ya, bisa menghubungin saya, atau di setiap daerah untuk di Indonesia ini hampir ada, ya? setiap provinsi sudah ada. Nanti tinggal searching aja di Google, ya kan, Syah Bandar Karimadi, ya, itu nanti akan muncul banyak. Dan kalau saya melihat di tayangan Kang Raga, ya, ada itu murid Kang Raga yang di Malaysia. Itu apakah Kang Raga langsung terjun ke Malaysia? Oh, itu tidak, apa? tidak. Jadi yang di Malaysia itu via online juga, ya kan. Jadi kita nggak ketemu langsung. Memang ya nanti kalau sudah senggang, ya kan, dan mungkin corona ini sudah nggak ini, ya kan. Ya. Ada rencana ke sana, ya? Ada rencana ke sana juga. Oh, gitu siap. kan. Tapi untuk sementara ini masih lewat ini aja, tapi gitu kan, keren, jarak Kang Raga. jauh, ya. Keren, saya melihat tayangan yang kemarin luar biasa. Jadi Iya. ini bisa offline, bisa Iya, online, bisa ya. offline, bisa online, ya. Apalagi era sekarang ini kan sudah era canggih, ya, era digital, gitu loh. Jadi jarak itu tidak menjadi suatu hambatan, ya kan. Dimanapun berada, dimana masih ada sinyal, ya, maka pasti bisa. Betul sekali Kang Raga. Baik Kang Raga, saya sudah plong, saya sudah gamblang, ya. Ternyata ini yang disampaikan Kang Raga mengenai Syah Bandar Karimadi bisa meng-cancel atau menggagalkan kiamat, dan ini sangat logis buat saya, Kang Raga. Iya, kan banyak sekali, ya, nanti paradigma yang perlu untuk dirubah, betul yang sekali. selama ini sudut pandangnya mungkin menceng, ya kan, itu perlu dibenahi. Iya, kalau hadisnya nggak salah, ya, Iya, Kang Raga. hadisnya nggak salah, Acaranya juga nggak salah. Cara tafsirnya, Siap, cara siap. mentranslate-nya itu yang keliru, gitu Betul. kan, ya kan, menyebabkan karena penerjemahannya itu udah salah, ya otomatis implementasinya menjadi salah, penerapannya menjadi keliru, kan, seperti itu, ya. Logis sekali. Baiklah pemirsa, saya rasa ya cukup di sini dulu karena sudah plong, sudah gamblang mengenai statement atau penjelasan Kang Raga tadi mengenai Syah Bandar Karimadi bisa meng-cancel atau menggagalkan kiamat. Pemirsa, lain waktu, lain kesempatan kita akan berbincang lagi dengan topik-topik yang lainnya yang sangat kita tunggu-tunggu, ya Kang Raga. Jangan bosen-bosen, ya. Siap. Terima kasih pemirsa. Salam. Salam.